Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selama ini tidak pernah kita membayangkan bahwa iman Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selama ini tidak pernah kita membayangkan bahwa iman atau percaya itu sebuah pekerjaan. Kita pikir beriman saja cukup, padahal itu sebuah pekerjaan. Beriman itu sebuah pekerjaan. Kenapa tidak kita anggap beriman itu sebagai sebuah pekerjaan? Karena kita tidak pernah dapat upah dan gaji dari beriman. Memang iman tidak memberikan upah atau gaji, tetapi iman memberikan kita rahmat. Rahmat tidak selalu dalam bentuk upah dan gaji, tapi dalam bentuk kebahagiaan hidup dan kesehatan. Itu adalah rahmat terbesar dari iman. Kita boleh bekerja pontang-panting, memiliki pendapat yang tinggi, mengumpulkan banyak pangan, papan, dan sandang. Tapi kalau kita tidak bahagia, dan kemudian kalau kita kehilangan rahmat, tidak ada gunanya juga. Karena toh jaminan ketika kita mati, kita tidak terikat dan dijamin oleh apapun bentuk kekayaan pangan, sandang, dan papan. Kita mati, masuk surga itu lobang dan pintunya sempit. Maka kalau kita punya banyak barang dan mau pikul semua pada waktu kita mati, jelas tidak bisa masuk surga. Kenapa? Nyangkut di pintu semua itu. Tapi sebenarnya juga siapapun yang mati tidak bisa pikul semua itu. Kenapa? Orang hidup paling suka kalau orang yang punya banyak barang itu mati. Kenapa? Jadi rebutan barangnya.
Nangis itu hanya tipu-tipu saja. Tapi yang dia pikirkan aset yang ditinggalkan. Realitanya begitu. Makanya kalau orang kaya mati, banyak sekali yang dekat-dekat itu incar. Mau dekat-dekat. Jadi untuk kita, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di akhir Injil, itu jelas bahwa beriman itu pekerjaan. Maka kenapa kemudian kita ini, imam itu disebut tokoh iman. Nanti kamu bisa baca buku yang berjudul Imam Tokoh Iman. Karena imam punya pekerjaan itu membangun iman umat. Itu pekerjaan kami. Makanya Bapak Ibu, kalau kami agak cerewet berbicara tentang kamu punya iman, karena memang itu pekerjaan kami. Dan kami harus prihatin dan peduli kalau lihat umat itu kurang atau tidak beriman. Jadi karena itu pekerjaan, melakukan kehendak Allah. Nah, kenapa Yesus berbicara begitu dalam Injil? Karena orang yang datang ikut Yesus dan mau terus bersama Yesus apa? Mereka cari makannya karena kenyang. Coba kalau Yesus tidak kasih makan, tidak mungkin mereka kejar terus itu Yesus. Hanya karena sudah dikasih makan, dikejar terus. Mungkin sama dengan kita. Kalau ada doa atau misal lingkungan yang belum tentu ada makan enaknya, pasti kurang orang datangnya. Tapi kalau judulnya misal keluarga, karena ada hajatan tertentu, pasti banyak. Karena pikir pasti ada makannya. Jadi orientasinya pada makan. Tapi saya rasa umat di Mataram bukan muka makan ya. Buktinya waktu kita pertemuan Bapak Uskup datang, itu sudah siap makanan banyak Erwin ya. Orang juga tetap tidak mau datang. Padahal kita bayar apa itu? Catering. Dia rasa makanan di rumah lebih enak. Tapi saya curiga, mereka tidak tahu kalau kita siap makan enaknya. Kalau mereka tahu, pasti banyak. Karena saya kalau lihat, kalau konsumsinya, budgetnya besar, pasti banyak orang datang. Dan setiap kali kita acara, apa budget paling besar? Makan, minum. Persembahannya berapa? Cari buah-buahan yang sudah kusut dan layu. Isi saja Pepsodent dengan sikat gigi 1-2. Padahal itu yang paling penting Bapak Ibu. Persembahan sebagai ungkapan iman. Jadi, Yesus itu sebenarnya mau mengkritisi mereka. Kamu itu berbondong-bondong cari saya supaya kamu mau dapat makan gratis lagi. Makanya Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi yang tidak dapat binasa. Artinya, mereka itu dapat makan karena mujizat Yesus supaya mereka makin percaya. Bukan makin cari Yesus karena dapat makan gratis. Makin percaya bahwa Yesus memang Tuhan. Kita juga, Bapak Ibu, mestinya kegiatan apapun bentuk di dalam gereja membuat kita makin beriman. Bukan membuat kita makin muka makan. Tuh. Seringkali terjadi, coba kamu lihat. Rekoleksi, mana orang mau datang? Kenapa? Habis rekoleksi tidak ada makannya. Coba besok-besok, kamu seksi liturgi, buat program. Rekoleksi kali ini, disiapkan makan malam, pasti banyak. Itu. Jadi orientasinya terlalu pada perut, bukan pada jiwa atau kebahagiaan batin. Nah, kenapa Yesus mengharapkan kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa ini? Terkait dengan yang kita rayakan sekarang nih. Ketika kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Kita masuk surga tidak ditentukan oleh kau makan berapa kali satu hari. Tidak. Kau punya perut sebesar apa? Bukan. Kau berdoa berapa kali sehari? Kau punya iman besar atau tidak? Tapi Galang tidak usah tersinggung. Karena memang pintu surga itu sempit. Tapi kalau iman besar, kita masuk dengan badan besar juga tetap lolos. Tidak secemas dan gelisah. Karena saya lihat aja Frater tetap percaya diri dia. Jadi, tidak usah takut. Pintu surga itu sempit, bisa lolos kalau kita jalan bersama Yesus. Artinya apa? Badan besar tidak masalah. Jangan juga yang kurus-kurus itu percaya diri nanti besok masuk surga. Tidak. Kalau Yesus tidak ada dalam dirimu, kau mau kecil bagaimanapun, kurang gizi bagaimanapun, tetap tidak bisa masuk surga. Karena kalau jalan sama Yesus, mengembang pintunya. Karena Yesus yang loloskan kita. Tapi juga sering saya bilang, Bapak Ibu boleh percaya kepada Yesus. Tapi yang pegang kunci itu sudah dimandatkan kepada Petrus. Makanya saya bilang,
jangan pernah ragu dan jangan meninggalkan gereja Katolik. Kenapa? Katolik itu percaya kepada Petrus sebagai paus pertama yang sudah diberikan mandat oleh Yesus seperti yang saya khotbahkan di gereja tadi. Ada misa tadi pagi kan? Jelas Yesus bilang, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Artinya, gereja yang sah, saya tidak mau bilang yang lain tidak sah, kalau merujuk pada kitab suci ini nih, yang didirikan Yesus di atas dasar Santo Petrus. Dan diberikan kunci. Sering saya guyon gini, saya sudah otomatis masuk surga, karena Santo Petrus kenal baik saya. Karena apa? Saya sekolah di sekolah seminari tinggi Santo Petrus. Pak Gerix SPD, belum tentu. Frater punya pelindung apa disana? Giovanni. Lebih jauh lagi. Kamu boleh bicara surga menggebu-gebu, tapi kalau Santo Petrus tidak kenal, belum tentu. Kemudian, tidak hanya tamat di Santo Petrus. Saya juga pernah 9 tahun bekerja di paroki yang berpelindungkan Santo Petrus negara. Dan saya pasang patung besar-besar di pintu masuk. Sehingga Petrus itu setiap kali saya pergi, dia sudah hafal muka saya. Sampai kemudian ada orang yang bilang begini, Romo, patung di negara itu kok muka kayak Romo dan rambut kayak Romo kalau dikasih panjang. Ya, itu kan karena chemistry istilahnya. Jadi kalau sudah waktu hidupnya sudah chemistry, mati tidak usah takut. Jadi Erwin kalau mau masuk surga, sebut saja nama saya atau panggil. Saya kasih tahu Santo Petrus. Ada yang Santo Petrus di sini kah? Tidak ada. Petrus Leksi. Jadi itu intinya. Jadi kita kenapa penting bangga menjadi orang Katolik? Ini dasarnya. Dasar kitab suci loh. Karena Petrus yang pegang kunci surga. Dan harta benda yang kita bawa kalau kita mati, cumanlah iman. Lihat Paus Fransiskus mati, tidak bawa apa-apa. Juga kita mati tergantung orang hidup mau kasih apa di peti. Mau pakai peti apa, bagaimana. Kecuali kalau buat surat wasiat ya. Jelas. Itu juga surat wasiat itu berlaku untuk orang yang dibiara. Kalau kamu di keluarga, kadang-kadang juga ada surat wasiat. Tapi mungkin ada anak tertentu yang sembunyikan kan. Supaya dia bisa untung sedikit. Karena kalau lihat wasiat, bisa jadi diberikan kepada anak tertentu. Dan itu bisa menciptakan persoalan juga. Jadi Bapak Ibu penting, kerja itu penting. Bahkan Santo Paulus bilang apa? Yang tidak kerja jangan dikasih makan. Gitu kata Santo Paulus. Saya pernah omong di orang-orang PSE. Jangan tiap bulan kasih itu beras. Enak saja mereka. Kalau tidak bisa kerja, jangan hidup kah? Masa hanya bergantung pada orang punya pemberian terus? Teruskah hidup untuk apa? Apalagi kalau alasan karena suami judi online, baru dikasih sumbang beras terus. Kita berdosa itu. Sama dengan mendukung orang judi. Saya malah kasih tahu. Kita tidak menyumbang orang karena kurang dapat atau susah beli beras karena suami judi online. Ada di Santo Paulus ini kah? Yang judol kah? Jangan sampai ada. Lalu kemudian kamu minta beras di PSE, padahal uang habis karena judi online. Tuh, syukur kalau tidak ada ya pakalingnya. Anggu benar sedikit. Jadi judi online dan pinjaman online, Bapak Uskup kemarin khotbahkan itu karena itu tantangan terbesar untuk kita. Saya tidak mau ngomong Bapak Ibu, saya sudah didatangi beberapa umat yang minta bantuan karena judol dan pinjaman online. Banyak umat kita yang terjebak di situ yang membuat mereka susah. Lalu susah makan. Susah makan jasmani aja sudah susah. Apalagi makanan rohani. Sudah susah cari beras, tidak ke gereja lagi, tidak berdoa lagi. Kadang-kadang ada yang kalau bilang, ambil sembako. Disiplin betul. Sebelum kita siapkan sembakonya, dia sudah datang berapa jam sebelumnya tunggu di gereja. Giliran mau misa, untung kalau datang. Syukur kalau terlambat. Hanya datang untuk terima sembako saja. Wah, model kayak gini, kita masuk surga bukan bawa sembako nih. Jadi, bawa iman. Maka untuk almarhum Bapak Ambrosius Diki kayaknya tidak perlu kita ragu lah. Kalau dia percaya kepada Tuhan dan kita percaya dengan perayaan ini, pasti dia masuk surga. Saya pikir Santo Ambrosius juga sudah konco dengan Santo Petrus. Karena Ambrosius ini kan asik dia punya gaya hidup. Dia kan
gubernur di Milan atau Roma waktu itu apa garisnya? Hah? Tidak tahu. Mereka sepotong saja seminarinya, jadi belum tahu baik sejarah gereja. Sama dengan Frater, pasti belum juga. Dia itu kan gubernur di Milan. Tiba-tiba uskup itu mati dan harus diganti. Semua orang baku rebut itu jabatan. Susah cari uskup. Maka tiba-tiba pas mereka pertemuan, dia yang suruh, kamu rapat untuk cari uskup yang baik. Tiba-tiba anak kecil satu bilang, "Oi, Ambrosius, uskup." Waktu itu dia belum orang Katolik. Dia merasa, ini suara anak kecil ini tidak main-main. Lalu kemudian orang sepakat dia jadi uskup hanya karena anak kecil itu punya omong. Maka dalam 1 minggu dia terima semua beberapa sakramen, kemudian jadi uskup. Gitu. Pak Waldus punya menantu itu mau nikah Katolik. Bisa juga 1 minggu terima cepat-cepat semua sakramen. Kayaknya calon kuat dia punya menantu itu. Dalam 1 minggu terima semua supaya bisa nikah Katolik. Wah, hebat juga ini Santo Ambrosius Waldus ini. Jadi itu beberapa hal. Jadi penting kita punya investasi iman dan cara terbaik adalah Ekaristi. Akhirnya Bapak Ibu, sebenarnya hal yang paling penting untuk memudahkan kita masuk surga itu adalah hidup dengan gerakan Roh Allah. Seperti dalam bacaan pertama, Stefanus itu berbicara dengan Roh Allah. Nah, Bapak Ibu mau nggak kalau kamu bicara dengan Roh Allah? Kecuali Frater sama Erwin sekarang, nggak tahu mereka ngobrol dengan roh apa itu. Jadi, mau nggak kamu berbicara dengan Roh Allah? Begini saya mau men-sharingkan pengalaman. Cara terbaik untuk kita berbicara dengan Roh Allah itu begini. Mau tahu nggak ini? Mau. Nah, mau, apalagi Pak Kaling, mau. Ini kan kata Yesus, percaya kepada Dia yang diutus Allah. 1, percaya kepada Yesus yang diutus Allah. 2, percaya juga kepada orang seperti Bunda Maria itu yang juga diutus Allah. Percaya kepada para nabi, percaya juga kepada kami ini yang diutus Allah. Bapak Ibu kan dengar khotbah saya di gereja tadi. Bagaimana tanah di belakang bisa kita dapat? Karena saya digerakkan oleh Roh Allah untuk pergi berdoa keliling di situ dengan doa rosario. Dan karena saya pertama menyadari bahwa saya akan datang diutus Allah. Saya percaya diri bahwa saya ke Mataram karena diutus Allah. Kalau soal suka, saya tidak suka di Mataram. Kalau soal suka, saya lebih baik pilih di Bali. Tapi karena saya menempatkan diri sebagai orang diutus Allah, mau diutus kemana saja, siap. Maka saya datang. Dan seperti yang saya bilang, begitu saya sudah beberapa saat di sini, langsung dibilang, Romo, tanah di belakang itu dijual. Bagaimana kita belikan? Itu tantangan untuk saya. Baru datang kok disuruh beli tanah. Tapi karena pertama saya bilang, saya akan diutus Tuhan ke sini. Kalau memang Tuhan mau selama saya ada di sini itu dimiliki oleh gereja Mataram, kenapa tidak? Tapi mulai sejak saat itu saya ke belakang dan berdoa di situ. Sambil saya jalan-jalan. Karena orang tidak tahu saya berdoa. Puncaknya seperti yang saya ceritakan di gereja. Setelah kita rapat hari Selasa atau Rabu, Sabtu sebelum Minggu Kerahiman, saya putar di situ dan keliling gereja dengan doa rosario. Karena kesulitan kita waktu itu harganya masih tinggi dan kita nego dengan harga yang kita minta. Saya bilang kepada mereka, tidak usah paksa diri, tapi berdoa sejak sekarang, kita masih ada waktu. Targetnya kalau Bapak Uskup datang, kita sudah dapat kepastian. Ya, berdoa sekarang. Akhirnya hari Sabtu saya berdoa keliling itu tempat sambil doa rosario, lalu terakhir di Tabernakel dan di Bunda Maria. Hari Senin, sebelum Bapak Uskup, pas mau Bapak Uskup dijemput, tiba-tiba ditelepon, oke Romo, sesuai dengan harga yang kita minta. Itu. Terus tadi ini, kan siap mau misa ke sini. Saya pergi main bola di, apa namanya di sana itu? Karangsukun. Saya lumayanlah beberapa kali gocek dan bermain di sana, puas sedikit. Tapi saya rasa belum cukup saya olahraga, karena saya tahu tadi siang saya makan enak bersama mamanya Nino. Dan saya tahu malam ini pasti makan enak lagi. Maka saya harus menjaga keseimbangan badan dengan saya olahraga cukup. Lalu kemudian setelah itu saya mau pingin jalan-jalan lagi, lari di trotoar situ. Tapi begitu sampai di Kodim, tiba-tiba saya belok kiri. Saya bilang, sudahlah, daripada ke trotoar saya belok.
Sampai di sana, saya disuruh belok kiri lagi, lalu saya berpikir, wih, Tuhan sudah kasih ini tempat untuk gereja, saya harus bersyukur, pergi berterima kasih dulu. Lalu putarlah saya di situ dan saya berdoa lagi. Aku percaya Bapa kami dan doa Rosario, saya mau berterima kasih terhadap apa yang Tuhan telah anugerahkan. Jadi itu kalau kita pikiran dan hati terarah pada kerajaan Allah, otomatis roh Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu perhatikan juga kalau saya khotbah, termasuk sekarang. Saya itu kalau khotbah, jujur, saya baca kitab sucinya, setelah itu saya lepas sudah. Saya buat yang lain. Nanti kalau saya mandi, tiba-tiba dia muncul, berpikir lagi. Saya itu kalau mandi itu sudah sambil berpikir tentang apa yang saya harus khotbahkan. Karena menurut orang-orang pemikir hebat, 3 tempat untuk orang mendapatkan inspirasi itu pertama, bed, 2, bed, ketiga, bas. Bed itu mana? Tempat tidur. Jangan main-main kita tidur. Kita bisa diberikan banyak inspirasi di tempat tidur. Lihat, Santo Yosef menyelamatkan Yusuf, Maria, dan Yesus itu dalam mimpi, di tempat tidur. Bed, tempat mandi. Hukum Arkimedes, menemukan hukum Arkimedes waktu dia sedang berenang di kolam. Bas, perjalanan. Santo Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi inilah 3 saat di mana kita diberikan inspirasi, dan itu adalah saat yang langka, tapi justru disitulah hal-hal penting diberikan Tuhan kepada kita. Maka saya selalu bawa HP, kecuali kalau mandi tidak bisa pegang. Supaya apapun yang muncul pada saat saya sedang berbaring, sementara berjalan, atau sementara di kamar mandi, cepat-cepat saya ketik di HP, notes gitu. Karena tidak akan muncul lagi. Itulah intisari kemudian ketika berkhotbah. Dan sebelum berkhotbah, begini kasih tahu Tuhan, Tuhan, kau kan utus saya. Tuhan sudah tahu saya sudah menyiapkan diri sesuai dengan kemampuan saya yang Tuhan anugerahkan. Tapi bagaimana saya nanti berkhotbah, terserah pada Tuhan. Sebenarnya saya pingin selalu khotbah itu 7-8 menit. Pinginnya. Tapi yang terjadi selalu lebih. Kenapa? Ya, itulah roh bekerja. Bekerja untuk terus bekerja dalam pikiran kita. Karena motivasinya apa? Saya berkhotbah bukan hanya sekedar sebuah formalitas, tapi setidak-tidaknya menggugah dan menggerakkan hati dan pikiran umat untuk mengerti itu kitab suci dalam konteks hidup harian. Karena percuma saya berkhotbah singkat, tidak ada gunanya untuk umat. Kecuali kalau umat itu ikut katekesi, ikut rekoleksi, ada pengajaran. Boleh kita khotbah singkat. Paus kan khotbah singkat, banyak dia punya dosen yang ajar agama toh. Dia omong 1-2, dan yang dengar apa? Orang berpendidikan semua. Kalau yang dengar itu kardinal semua, mau ajar apa untuk mereka? Iya. Kalau yang dengar juga frater dan mantan frater semua, ngapain kita bicara banyak? Mereka sudah belajar. Tapi umat Mataram, kapan belajar agama? Tunggu anak mau baptis, setelah itu lupa semua. Kapan tahu apa arti kitab suci? Kapan tahu ajaran iman? Ya sudahlah, mumpung ada khotbah kita sekaligus berkata kese, supaya mereka paham isi kitab suci, paham ajaran iman. Itu Bapak Ibu. Tapi ini lagi-lagi bukan karena aku, tetapi roh Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Itu kata-katanya Santo Paulus. Jadi kalau mau Roh Kudus selalu bekerja di pikiran kita, di hati kita, jangan lupa arahkan hati pada kerajaan Allah. Karena kata Yesus sendiri, siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan bekerjalah bukan saja untuk makanan yang dapat binasa, tapi juga untuk makanan yang dapat binasa. Efek jangka panjangnya tidak hanya membuat kita berbicara dan berpikir dalam Roh Kudus, tapi begitu kita mati, nama kita sudah terdaftar di surga. Karena apa? Begitu Yesus sudah mengutus para murid, dan mereka sukses mewartakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mereka pulang dan bilang, Guru, kami sudah bisa. Bisa apa? Kami sembuhkan orang. Kami buat orang mengerti kitab suci. Yesus bilang apa? Sudahlah, boleh kamu bangga. Tapi banggalah karena dengan itu namamu terdaftar di surga. Kenapa tadi saya bilang? Bukan karena dekat dengan Santo Petrus. Saya yakin saya masuk surga. Kenapa? Hidup saya dipersembahkan untuk kerajaan Allah, untuk orang mengerti kitab suci, untuk orang dipersiapkan masuk surga. Termasuk misa malam ini kan kita bisa untuk dia masuk surga. Ini kan sebuah investasi terbaik juga untuk kita. Karena dengan kita mendoakan orang yang sudah mati masuk surga,
nanti mereka juga mendoakan kita. Supaya ketika kita mati, ini Pak Ambrose bilang, oh waktu saya misa 7 tahun, Erwin datang, Pak Waldus datang. Begitu kita muncul di pintu surga lagi antre, tiba-tiba dia lihat, wih ada Erwin, ada Cik Olive, ada Pak Waldus. Itu tuh mereka doakan saya waktu saya misa Santo Petrus, tolong bukakan pintu. Semoga Tuhan memberkati. Anda di antara orang banyak, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi